Kalian berdua tidur bersama malam ini. Lu Yun memandang Ye Qingcheng dan kemudian Liu Yaner, dan dua kata perlahan muncul di benaknya, lucu. Secara otomatis berubah warna, Ye Qingcheng berkata dengan tidak sabar, bukannya kita belum pernah tidur bersama sebelumnya. Keluar dari sini. Aku takut. Pada saat ini, Liu Yaner tiba-tiba berpura-pura terlihat menyedihkan, merangkak ke kaki tempat tidur, meringkuk, masih memegang erat sudut selimut di tangannya, dan menatap Ye Qingcheng dengan ngeri. Ye Qingcheng sedikit mengernyit dan berkata, kekuatan di tubuhku seharusnya tidak mudah meledak lagi, kamu tidak perlu takut. Tidak, aku membutuhkannya. Liu Yaner masih terlihat ketakutan, saya tidak takut dengan kekuatan di tubuh Anda, saya takut dengan apa yang akan Anda lakukan terhadap saya. Bagaimanapun, saya masih seorang wanita muda. Setelah mendengar ini, Ye Qingcheng segera menyadari bahwa Liu Yaner berpura-pura menjadi menyedihkan di sini. Tiba-tiba, senyuman muncul di sudut mulut Ye Qingcheng, dia mengulurkan jari hijaunya, mengangkat dagu Liu Yan dengan dominan dan berkata, jangan takut, saya akan bersikap sangat lembut malam ini. Dalam sekejap, kedua mata Lu Yun bersinar terang. Jarang terjadi. Ini sangat jarang. Sister Qingcheng benar-benar bekerja sama dalam membuat lelucon seperti itu. Apakah ada konten berbayar yang bisa dinikmati selanjutnya? Lu Yun berpikir dengan gembira. Saya memutuskan untuk tidak pergi malam ini, jadi saya memindahkan kursi dan duduk di samping tempat tidur, mencoba yang terbaik untuk melindungi dua saudara perempuan cantik itu dari orang jahat yang menerobos masuk dan melecehkan mereka di malam hari. Sungguh pemikiran yang indah. Disayangkan, kedua saudara perempuan cantik itu sepertinya tidak memahami pikiran Lu Yun. Liu Yaner memasang tampang pemalu dan menawan dan berbisik, ada orang luar yang menonton. Saya gugup. Orang luar, dari mana datangnya orang luar itu? Oh, jadi orang itu belum pergi. Ye Qingcheng melirik ke arah Lu Yun dan berkata dengan tidak senang, hei, siapa itu? Apakah kamu memiliki penglihatan yang tajam? Tidak bisakah kamu melihat bahwa ada sesuatu yang penting untuk dilakukan? Mengapa kamu masih di sini? Baiklah, memang benar bahwa konten berbayar tidak diperbolehkan untuk dilihat. Melihat rencananya untuk menyamar sebagai manusia tak kasat mata ketahuan, Lu Yun tidak punya pilihan selain berkata dengan marah, kedua dewiku, tolong lakukan sesukamu. Yang lebih mudah akan mengundurkan diri sekarang. Dia menghela nafas sebelum keluar. Bagaimanapun, dia adalah orang yang terhormat, jadi mengapa dia begitu tidak bermartabat di depan para saudari ini? Hei, apa lagi yang bisa kulakukan? Terus manjakan aku. Lu Yun tidak punya pilihan selain menerima nasibnya. Setelah Lu Yun pergi, kedua saudara perempuan itu juga menjadi lebih serius. Ye Qingcheng bertanya dengan ragu-ragu, kakak ketiga, kamu dan Lu Yun kecil tinggal di kerajaan Dongyang selama sebulan, dan tidak terjadi apa-apa. Kenapa itu tidak terjadi? Bukankah aku sudah memberitahumu? Ada seekor ular putih yang sangat kuat di sana. Ia dianggap sebagai peri oleh orang Jepang, tapi ia dengan mudah dibunuh oleh Xiao Lu Yun. Ia begitu agung. Petik 2. Liu Yaner suka menyakiti Lu Yun di depannya, dan ini semua hanyalah lelucon. Namun saat Lu Yun tidak ada, Liu Yaner memasang ekspresi bangga di wajahnya saat dia menyebut Lu Yun kepada orang lain, termasuk saudara perempuannya. Ini adalah ekspresi cinta. Mereka bisa bersenang-senang saat bertemu, tapi mereka bangga setelah berpisah. Liu Yaner memang seperti ini, begitu pula saudara perempuannya. Jadi ketika Ye Qingcheng melihat ekspresi bangga Liu Yan, dia merasakan sesuatu yang tak terkatakan di dalam hatinya dan berkata, yang saya tanyakan adalah aspek itu. Aspek yang mana? Liu Yaner tertegun sejenak, kemudian menyadari apa yang dia lakukan, dan berkata sambil mencibir, kakak, apa yang kamu pikirkan? Bukannya kamu tidak mengetahui kebaikan Xiao Lu Yun, dia memiliki hati seorang pencuri tapi bukan keberaniannya. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan suaranya tiba-tiba berhenti. Ye Qingcheng bertanya dengan bingung, ada apa? Liu Yaner menatapnya dengan tatapan kosong dan tidak berkata apa-apa. Ye Qingcheng tiba-tiba menjadi lebih bingung dan sedikit khawatir, kakak ketiga, apa yang terjadi padamu? Mungkinkah kamu baru saja terpana oleh hawa dingin, mengapa kamu tiba-tiba berhenti berbicara? Tidak, aku harus memanggil Xiao Lu Yun untuk membantumu melihatnya. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia siap menelepon Lu Yun. Liu Yaner menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya baik-baik saja. Tiba-tiba saya merasa sedikit rendah diri. Bagaimana, bukankah ini kalimatku? Ye Qingcheng mengira Liu Yaner sedang menggodanya tentang masalah ini lagi. Saat dia hendak marah, dia melihat Liu Yaner menatapnya dengan wajah yang rumit. Kakak, sebenarnya aku sangat iri padamu. Mengapa kamu iri padaku? Melihat dia tidak bercanda, Ye Qingcheng berkata dengan serius, saya berkata, jika saya tidak dapat mengontrol kekuatan di tubuh saya lebih suka tidak. Kak, itu yang aku bicarakan. Liu Yaner tiba-tiba menyela dan berkata, bagimu, Xiao Lu Yun bahkan dapat mematahkan keterampilan sihir tanpa nama yang telah dia latih begitu lama. Ini menunjukkan bahwa statusmu di dalam hatinya melampaui perbandingan kami. Lu Yun menyebutkan hal ini sebelumnya ketika dia memberitahunya tentang situasi Ye Qingcheng. Jika kesadaran dalam tubuh Ye Qingcheng tidak muncul untuk menghentikannya, keduanya akan menyelesaikan langkah-langkah yang harus diselesaikan. Ketika dia mendengar kalimat ini, Liu Yaner sangat cemburu. Dia dan Lu Yun jelas memiliki begitu banyak peluang,
Tetapi Lu Yun selalu mundur pada saat-saat kritis, dengan alasan bahwa kekuatan sihirnya yang tidak diketahui tidak dapat melepaskan Yuan Yang. Namun, bagaimana saat menghadapi Ye Qingcheng? Saat menghadapi Ye Qingcheng, mengapa Anda tidak menyebutkan masalah pemecah gong? Lagi pula, apakah aku masih belum sebaik Ye Qingcheng? Tentu saja Liu Yaner merasa tidak nyaman. Tetapi mengingat situasi Ye Qingcheng sangat istimewa pada saat itu, Liu Yaner tidak mempedulikannya untuk saat ini, tetapi berpikir untuk membantu Ye Qingcheng membuka hatinya terlebih dahulu. Sekarang setelah ikatan Ye Qingcheng terlepas, Liu Yaner tidak bahagia lagi dan mulai menyelesaikan masalah lama. Tidak peduli seberapa dekat hubungan antara saudara perempuan, mereka masih harus berjuang untuk mendapatkan berat badan dalam hal hubungan. Saudari, Lu Yun kecil bahkan tidak harus melepaskan prinsipnya demi kamu, jadi mengapa kamu perlu merasa rendah diri, aku harus merasa rendah diri. Siapa tahu, setelah Ye Qingcheng mendengar kata-kata Liu Yaner, dia juga menunjukkan ekspresi kesal dan berkata, kakak ketiga, kamu salah menyalahkanku atas masalah ini. Bukan aku yang diam-diam berkomplot melawan Chen Chang. Tanda tanya. Kegelapan menjadi gudang. Liu Yaner tertegun sejenak dan bertanya, kakak, apa yang kamu bicarakan? Apa itu Andu Chen Chang? Itu adalah. Ye Qingcheng menggigit bibir merah mudanya dan berkata dengan maksud yang tidak jelas, seseorang telah melakukan sesuatu dengan Xiao Lu Yun, dan itu sudah menjadi kesepakatan. Setelah ragu-ragu begitu lama, dia akhirnya memutuskan untuk memberitahu Liu Yaner tentang masalah tersebut. Mata Liu Yan tiba-tiba membelalak, kakak, apakah kamu bercanda? Lu Yun kecil sudah, siapa orang ini? Apakah dia salah satu dari kita bertujuh? Ye Qingcheng mengangguk sedikit, yang segera membuat mata indah Liu Yan semakin melebar. Itu salah satu saudara perempuan kita, bagaimana kalau kamu menebak yang mana? Ye Qingcheng terus berbicara, ekspresi wajahnya sangat rumit. Dia yakin Liu Yaner tidak akan menebak siapa orang itu. Liu Yaner juga sangat ingin tahu tentang orang itu sekarang, dan buru-buru bertanya, apakah itu Wang Bining? Menurutnya, Wang Bining adalah orang yang paling mungkin. Ye Qingcheng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, coba tebak lagi. Adik kedua, itu juga tidak benar, Xiao Qin. Masih belum benar, masih salah. Liu Yaner menarik napas dalam-dalam, apakah itu? Luo Li, dia adalah Valkyrie dalam pikiran banyak orang, dan dia benar-benar menekuk lututnya terlebih dahulu. Hasil ini sudah membuatnya merasa sangat sulit dipercaya, tapi Ye Qingcheng masih menggelengkan kepalanya. Bukan Luo Li, siapa lagi yang melakukannya? Liu Yaner memandang Ye Qingcheng dengan bingung. Jika ekspresi Ye Qingcheng tidak begitu serius, dia akan mengira kakak perempuan tertua sedang menggodanya. Ye Qingcheng menunjukkan, iya, siapa lagi yang ada di sana? Liu Yaner tiba-tiba menamparkan keningnya dan menyadari bahwa dia telah melewatkan satu, Chu Yao. Jawabannya siap keluar, itu tidak mungkin Chu Yao, kan? Liu Yaner tidak bisa mempercayai apapun yang dia katakan. Dia baru saja memberitahu semua saudarinya, tapi dia hanya merindukan Chu Yao. Gadis itu biasanya terlihat konyol dan naif, dan dia jarang kembali. Bagaimana dia bisa memiliki kesempatan seperti itu terjadi pada Lu Yun? Liu Yaner tidak mempercayainya, tapi Ye Qingcheng tetap diam. Diam adalah jawabannya. Liu Yaner sangat terkejut. Sebenarnya Chu Yao lah yang sepertinya bukan ancaman sama sekali. Terlalu berlebihan. Hal seperti itu terjadi pada mereka berdua, dan mereka masih berpura-pura tuli dan bisu, seolah tidak terjadi apa-apa. Liu Yaner memasang ekspresi marah. Ye Qingcheng menghela nafas dan berkata, hal semacam ini pada dasarnya memalukan. Bagaimana saya bisa mengatakannya dengan mudah? Jika Lin Qingtan tidak melihatnya, saya tidak tahu berapa lama mereka berdua akan terus berpura-pura. Orang pertama yang mengetahui rahasia ini adalah Lin Qingtan. Saat itu, dia berjanji pada Lu Yun bahwa dia akan merahasiakannya, tapi Lu Yun mempercayainya dengan polos. Sampai terakhir kali, Ye Qingcheng mendatangi Lu Yun untuk pertama kalinya dan berkata bahwa dia memiliki harga diri yang rendah dan tidak dapat membantu Lu Yun, jadi dia memutuskan untuk menyerahkan kepolosannya kepada Lu Yun. Lu Yun mengira dia sedang menggali lubang untuk dia lompati. Jadi saya menolak dengan alasan ilmu bela diri. Siapa tahu. Ternyata itu adalah kata-kata Ye Qingcheng yang sebenarnya. Pada saat itulah Lu Yun menyadari bahwa Ye Qingcheng sudah mengetahui segalanya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengakuinya dengan jujur. Sekarang satu orang lagi mengetahui rahasia ini. Liu Yaner terlihat kaget, tapi dia segera menyadari apa yang salah dan berkata, kakak, itu tidak benar. Bukankah Xiao Lu Yun selalu berkata bahwa dia tidak bisa mematahkan gongnya? Sekarang setelah kesepakatan selesai, itu berarti kekuatannya sudah lama rusak, tapi aku tidak melihat sesuatu yang aneh pada Lu Yun. Liu Yaner merasa aneh. Ye Qingcheng tampak aneh dan berkata, apakah kamu benar-benar yakin ada yang salah dengan tekniknya? Liu Yaner ragu-ragu sejenak, lalu menjadi marah, oke, Lu Yun bajingan itu telah menipuku begitu lama, aku akan menyelesaikan masalah dengannya sekarang. Liu Yaner menjadi gila dan turun dari tempat tidur untuk mencari Lu Yun. Ye Qingcheng buru-buru menghentikannya dan berkata, itu tidak bohong. Dia sendiri tidak tahu tentang teknik ini sebelumnya. Lu Yun pernah mengakui sesuatu kepada Ye Qingcheng, jadi Ye Qingcheng tahu bahwa Lu Yun ditipu oleh tuannya. Dan apa yang terjadi antara dia dan Chu Yao disebabkan oleh orang-orang yang tidak bermoral itu. Ye Qingcheng memberitahu Liu Yaner hal ini, dan Liu Yaner sedikit lega.
Jadi, bukan karena Xiao Luyun rela melepaskan prinsipnya demi aku, tapi karena dia tidak punya prinsip sama sekali. Kenapa ini terdengar aneh sekali? Sama sekali tidak mengherankan. Bajingan itu tidak punya prinsip. Saya pikir dia bersama geng itu. Melihat bahwa Chu Yao bodoh dan mudah ditindas, Liu Yaner berkata dengan marah. Ye Qingcheng merenung sedikit dan berkata, kamu harus merahasiakan apa yang aku katakan tadi, terutama jika kakak kelima tidak bisa mengetahui kebenarannya. Chu Yao masih berpikir bahwa dia menyelamatkan nyawa Lu Yun. Jika dia mengetahui bahwa itu semua adalah drama yang disutradarai dan diperankan oleh Tian Xuanzi dan Tian Miaozi, dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Liu Yaner mengangguk dan meyakinkan, Chu Yao terlalu naif, dan kita tidak boleh membiarkan dia mengetahui kebenarannya. Jangan khawatir, kakak tertua, saya sangat tegas dengan kata-kata saya. Ye Qingcheng menatapnya dengan tidak percaya. Aku bahkan tidak percaya kata-kata Lin Qingtan. Tapi ngomong-ngomong, ketika Lin Qingtan memberitahu Ye Qingcheng tentang hal ini, dia berkata, saudari, aku hanya akan memberitahumu rahasia ini, dan kamu harus merahasiakannya. Ye Qingcheng menepuk dadanya dan berjanji, jangan khawatir, aku tidak akan pernah memberitahu siapapun. Akibatnya, semua jaminan itu kini terlupakan. Ye Qingcheng mengalihkan pandangannya dan berbisik, sekarang aku sudah memberitahumu semua ini, jadi kamu tahu bahwa ketika aku mendengar kamu mengatakan bahwa kamu bepergian di Jepang selama sebulan dan semua yang seharusnya terjadi, aku merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimana rumit kan? Kak, aku bercanda, aku tidak tahu kalau masalah skill bajingan itu telah terpecahkan. Setelah mengatakan ini, Liu Yaner tiba-tiba menyadari masalah yang sangat serius. Sepertinya saya telah melewatkan peluang besar. Tanda tanya, Liu Yaner dulu suka mengganggu Lu Yun untuk membantunya dalam kultivasinya. Di satu sisi, dia dapat dengan cepat meningkatkan level kultivasinya, dan di sisi lain, itu menyenangkan. Ya, mengasyikkan. Latihan yang dibantu memiliki efek samping yang serius, yang dapat membuat orang kehilangan kendali atas emosinya dan melupakan semua yang mereka lakukan. Bahkan seorang dewi sedingin dan pendiam seperti Ye Qingcheng tidak dapat menahan diri selama 20 atau 30 menit sebelum tubuhnya bereaksi dengan cara yang aneh. Liu Yaner jauh lebih berani dan berani darinya. Tidak ada pengekangan sama sekali. Bahkan menikmatinya. Ini juga alasan mengapa dia mengganggu Lu Yun untuk berlatih setiap hari. Belakangan, suatu kali, Ye Qingcheng cemburu dan memprovokasi dia, menanyakan apakah dia berani berkompetisi untuk melihat siapa yang bisa bertahan lebih lama tanpa meminta Lu Yun membantunya berlatih. Reaksi pertama Liu Yan adalah, saya tidak akan bersaing dengan Anda. Jika Anda cemburu, ayo lakukan bersama, saya tidak keberatan bahkan membiarkan Anda pergi dulu. Akibatnya, Lu Yun pergi ke Kunlun untuk tinggal sebentar karena waktu itu. Liu Yaner tidak punya pilihan selain mencari Lu Yun untuk membantunya berlatih, jadi dia menerima tantangan Ye Qingcheng. Setelah melalui masa-masa sulit, keduanya benar-benar menghilangkan kecanduan latihan bantu. Jadi ketika dia berada di kerajaan Dongyang, Lu Yun bahkan berinisiatif memberi isyarat kepada Liu Yaner bahwa dia akan membantunya dalam pelatihan tambahan, tetapi Liu Yaner menolak. Siapa yang tega hanya menyalakan api tanpa memadamkannya setiap saat? Liu Yaner akhirnya berhenti, bagaimana dia bisa jatuh ke dalamnya dengan mudah lagi. Namun, hari ini, setelah mengetahui kebenarannya, Liu Yaner berteriak bahwa dia menyesal telah melewatkan kesempatan bagus ini. Selama tidak ada masalah dengan tekniknya, jika keduanya tinggal di Jepang selama sebulan dan membantu latihan setiap hari, mereka pasti akan mendapatkan nasi. Selain itu, kedua belah pihak mengambil inisiatif dan tidak akan jatuh ke dalam perangkap secara pasif seperti yang mereka lakukan terhadap Chu Yao. Memikirkannya seperti ini, Liu Yaner masih merasa sedikit takut. Dia mengira Lu Yun tidak bisa mematahkan keahliannya, jadi dia mendapat ide untuk membiarkan Ishihara Junko merayu Lu Yun dengan cara seperti itu untuk menunjukkan kemurahan hatinya. Jika dia tahu bahwa Lu Yun tidak lagi memiliki masalah dengan keahliannya, Liu Yaner tidak akan berani membuat lelucon seperti itu. Ini jelas memprovokasi saingan cinta untuk dirinya sendiri. Meskipun saingan cinta sekarang sudah cukup. Mata rubah Liu Yan bersinar, dan dia berkata dengan licik, aku akan menemukan bajingan itu dan menginterogasi beberapa detail antara dia dan Chu Yao. Liu Yaner, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, jadi aku tidak diizinkan pergi. Ye Qingcheng menatapnya dengan dingin. Liu Yaner berkata dengan sedih, ada apa? Saudari, aku sebenarnya hanya pergi mengobrol dengan Xiao Lu Yun seperti biasa. Apakah kamu ingin mengawasiku 24 jam sehari mulai sekarang? Aku hanya ingin mengawasimu, kata Ye Qingcheng. Bukannya kamu belum pernah menatapku seperti ini sebelumnya, tapi pada akhirnya, dengan menggunakan kata-katamu sendiri, kamu diam-diam ditipu oleh orang lain. Ye Qingcheng terdiam sesaat. Liu Yaner berada di atas angin dan berkata dengan bangga, tidak ada yang perlu kukatakan. Terakhir kali kamu menatapku, Chu Yao terbunuh. Jika kamu mengawasiku kali ini, mungkinkah Xiao Qin terbunuh lagi? Petik 2. Petik 2. Petik 2. Mulut gagak. Ye Qingcheng mengutuk dalam hatinya, wajahnya menjadi gelap dan dia berkata, aku tidak peduli dengan orang lain, aku hanya ingin mengawasimu. Kenapa, kakak perempuan tertua, aku menyinggung perasaanmu. Liu Yaner segera menjadi cemas. Nada suara Ye Qingcheng tiba-tiba berubah,
dan dia melunak dan berkata, kakak ketiga, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Gadis-gadis, kamu harus tahu bagaimana menjaga dirimu tetap aman. Kamu jelas-jelas cemburu, kata Liu Yaner tidak yakin. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Cemburu. Ini demi kebaikanmu sendiri. Cih, kamu hanya merasa tidak seimbang. Karena kondisi fisikmu sendiri, kamu ditakdirkan untuk tidak dapat melakukan apapun pada Xiao Luyun, jadi kamu tidak akan membiarkan aku pergi ke Xiao Luyun. Liu Yaner sangat marah. Ye Qingcheng tiba-tiba terdiam. Ketika Liu Yaner melihat ini, dia menyadari bahwa dia sepertinya telah menyentuh bagian sakit Ye Qingcheng, dan buru-buru menghiburnya, saudari, saya tidak bersungguh-sungguh. Anda tahu saya, terkadang saya tidak bisa membuat lelucon. Petik 2. Kamu benar, Ye Qingcheng menyela. Tanpa diduga, dia tidak memiliki ekspresi sedih. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang. Saya merasa tidak seimbang dan saya cemburu. Saat Xiao Luyun kembali untuk pertama kalinya, dan kami bahkan tidak tahu dia adalah Tuan Yuntian, aku melihat kalian berdua begitu penuh kasih sayang setiap hari, dan aku menjadi cemburu. Tetapi, Ye Qingcheng berhenti sejenak, matanya tiba-tiba menjadi tegas dan sedikit lebih mendominasi. Tidak peduli betapa cemburunya aku, jika itu terjadi di masa depan, aku juga akan menjadi yang terbesar. Liu Yaner, apakah kamu keberatan? Teman baik, ini menyatakan status keluarga. Simpul hati Ye Qingcheng memang telah teratasi, dan dia secara bertahap mendapatkan kembali martabatnya sebagai kakak perempuan tertua. Liu Yaner sepertinya mengerti mengapa kakak perempuan tertua tidak peduli pada orang lain dan hanya menatap dirinya sendiri. Itu karena setelah Xiao Luyun kembali, dua orang pertama yang dilihatnya adalah dirinya dan kakak perempuan tertuanya. Kakak perempuan tertua selalu menyukai Xiao Luyun, tapi dia menolak mengakuinya karena kepribadiannya, tapi dia sudah merasa di dalam hatinya bahwa dia harus menjadi yang pertama. Tapi saat itu, aku masih mengganggu Xiao Luyun setiap hari. Setelah mengetahui hal ini, Liu Yaner tiba-tiba bisa memahami suasana hati Ye Qingcheng. Atau mungkin karena takut pada Ye Qingcheng, Liu Yaner tersenyum dan berkata, hei, saya mengerti, tidak peduli sekarang atau di masa depan, kakak perempuan tertua, kamu adalah yang paling bergengsi. Ye Qingcheng tidak berkata apa-apa. Dia sama sekali tidak peduli dengan gengsi, dia hanya memiliki hati yang lebih kuat. Dia tidak bisa menjamin bahwa dia lebih baik dari saudara perempuannya yang lain, tapi dia tidak akan pernah lebih buruk dari mereka. Ini adalah karakter Ye Qingcheng. Konsekuensi dari kepribadiannya ini adalah ia terlihat sangat bergengsi di mata saudara-saudaranya yang lain. Dapat juga dilihat dari sini bahwa Ye Qingcheng sangat terpukul beberapa waktu lalu. Gadis yang begitu kuat direduksi hingga menjadi rendah diri. Untungnya, saya lega sekarang. Kakak ketiga, kamu bisa mencari Xiao Luyun sekarang, aku tidak akan menghentikanmu. Tanda tanya. Setelah terdiam beberapa saat, Ye Qingcheng tiba-tiba mengatakan ini. Liu Yaner memandangnya dengan heran, kakak, apakah kamu serius? Ye Qingcheng mengangguk dengan serius dan berkata, jika kamu dan Xiao Luyun sedang jatuh cinta, apapun yang seharusnya terjadi akan terjadi cepat atau lambat, dan tidak ada gunanya aku menatapmu. Yang diinginkan Ye Qingcheng hanyalah sebuah posisi. Melalui kata-kata tadi, Ye Qingcheng telah memperjelas posisinya, dan Liu Yaner juga telah memperjelas sikapnya, baik sekarang atau di masa depan, kakak perempuan tertua akan selalu menjadi kakak perempuan tertua. Demonstrasi Ye Qingcheng berhasil, maka tidak perlu menggunakan metode itu untuk bersaing dengan Liu Yaner. Kondisi fisik Ye Qingcheng ditakdirkan untuk mencegah sesuatu terjadi untuk saat ini. Dia tidak tahu berapa lama itu akan bertahan, jadi dia tidak bisa membiarkan Liu Yaner berlarut-larut selamanya. Ye Qingcheng tidak egois. Liu Yaner memandang Ye Qingcheng dengan tenang untuk beberapa saat, dan setelah memastikan bahwa dia tidak bercanda, dia mengerutkan kening dan berkata, kakak, ketika kamu mengatakan itu, aku merasa sedikit malu. Sambil mengatakan ini, dia berlari mencari Luyun dengan penuh semangat. Katakan tidak dengan mulutmu, tapi tubuhmu sangat jujur. Luyun bersembunyi di kamar sambil melakukan hal-hal yang memalukan. Saya masih belum menemukan cara untuk mendapatkan ramuan di bintang kedua. Saya hanya dapat melihat 1 atau 2 ramuan setiap saat. Yang bisa dia lakukan hanyalah menatap. Mendengar suara langkah kaki, Luyun buru-buru mundur dari metode penglihatan internal. Melihat orang yang mendorong pintu hingga terbuka adalah Liu Yaner, Luyun bertanya dengan heran, ada apa, saudari Dewi, bukankah kamu bilang kamu siap untuk tidur? Kami juga memintamu untuk berlutut di depan remote control sepanjang malam, tapi kami tidak melihatmu berlutut. Liu Yaner memutar matanya ke arahnya, tapi kemudian dia naik ke tempat tidur Luyun dengan ekspresi ambigu di wajahnya. Di wajahnya yang cantik dan menawan, matanya berair dan menggoda. Xiao Luyun, katakan sejujurnya, apakah kamu menyembunyikan rahasia dariku? Liu Yaner sangat dekat, berbicara dengan sangat lembut, matanya melengkung menjadi bentuk bulan sabit, sangat indah, dan wangi tubuhnya menyegarkan. Terlebih lagi, dia sedang berlutut di dekat Luyun. Selama Luyun tidak buta, dia bisa melihat pemandangan yang menawan. Luyun menatap lurus ke matanya dan berkata, saudari Yaner, pesona kedamaianmu benar-benar putih, tidak, lehermu benar-benar bulat. Memotong, Liu Yaner mengerutkan bibirnya, tetapi tidak menyembunyikannya. Sebaliknya, dia melanjutkan, saya bertanya, apakah Anda menyembunyikan rahasia apapun dari saya?
Rahasia apa yang kumiliki? Lu Yun menyentuh hidungnya dengan perasaan bersalah. Saya berpikir dalam hati bahwa saya memiliki terlalu banyak rahasia. Siapa yang tahu yang mana yang Anda tanyakan? Tentu saja saya menjawab bahwa tidak ada rahasia. Ups, saya tidak sengaja mengungkap pikiran licik pria itu. Ya, Liu Yaner tidak memiliki daya tahan seperti Ye Qingcheng. Setelah mengetahui rahasianya, dia langsung memutuskan untuk memeriksa ulang Lu Yun. Jadi dia semakin dekat dan dekat. Mata berbentuk bulan sabit itu terlihat seperti senyuman pada awalnya, tapi saat melihatnya, ada sedikit bahaya. Saudari Yaner, kamu. Lu Yun bingung untuk beberapa saat, dan ketika dia bertanya-tanya apakah dia harus menurut atau tidak, Liu Yaner akhirnya berhenti mendekat. Sedikit lebih jauh ke depan dan Anda benar-benar berciuman. Liu Yaner berhenti sekitar 3 detik, dan tiba-tiba bergerak maju dengan berani untuk jarak yang jauh. Namun, dia tidak mencium mulut Lu Yun, tetapi berkata di dekat telinganya. Xiao Lu Yun, apakah kamu benar-benar tidak memiliki rahasia dariku? Izinkan aku memberimu petunjuk. Kakak perempuan kedua memberitahu kakak perempuan tertua, dan kakak perempuan tertua menceritakan rahasiaku. Liu Yaner menghembuskan napas seperti sutra, membuat telinga Lu Yun gatal, tapi kata-kata ini mengejutkan Lu Yun. Kakak kedua menceritakan rahasianya kepada kakak perempuan tertua, apalagi yang bisa dilakukan. Lu Yun langsung merasa bersalah dan berkata, Ahem, saudari Yaner, apakah kamu juga tahu tentang ini? Bagus sekali, kemampuanmu untuk menyimpan rahasia luar biasa. Hei, itu perlu. Liu Yaner awalnya ingin terus bercanda, tapi kemudian dia memikirkannya, tidak, dia jelas sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting sekarang. Jadi dia segera menghentikan senyumnya dan bertanya, apa yang terjadi antara kamu dan Chu Yao? Bukankah Suster Qingcheng sudah memberitahumu? Ini berbeda, aku ingin kamu memberitahuku sendiri. Pikiran cewek terkadang aneh sekali. Jelas sekali sama, tapi apa yang dikatakan orang lain dan apa yang dikatakan pacarnya adalah dua perasaan yang berbeda. Sebut saja dia pacar. Mata indah Liu Yan menatap Lu Yun dengan cermat. Lu Yun mengetahui karakter rubah betina ini, dan jika dia tidak melakukan apa yang diperintahkan, dia pasti tidak akan menyerah, jadi dia harus menceritakan apa yang terjadi hari itu lagi. Pada dasarnya tidak ada perbedaan besar antara apa yang disampaikan Ye Qingcheng. Liu Yaner sangat puas, dan kemudian tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Kedua tuanmu bukanlah orang yang serius, dan sekte bandit hari itu juga bukanlah hal yang baik. Awalnya ini bukanlah hal yang menyenangkan. Lu Yun sangat setuju. Bagaimana sekte manapun bisa mengandalkan perampokan untuk segalanya? Bagaimana mungkin sekte manapun tidak memiliki alamat tetapi berkeliaran sepanjang hari? Memalukan sekali. Tidak sebaik geng Kuangzu yang saya dirikan sendiri. Setidaknya Zhang San dari geng fanatik kami pergi ke Gunung Kaisar Pedang dengan jimat pedang dan secara sah mengambil warisan Kaisar Pedang Tianyu. Terlebih lagi, kami di geng fanatik bahkan tidak repot-repot bersembunyi. Sungguh sekelompok penjahat yang hebat. Meski hanya ada satu orang. Lu Yun merasa sangat bangga, dan dia juga percaya bahwa geng Kuangzu pasti akan menjadi semakin kuat di masa depan. Jika ada geng Zhao Tian, akan ada juga geng Kuangzu. Tepat ketika Lu Yun merasa berpuas diri, Liu Yaner berbicara lagi, Lu Yun kecil, tiba-tiba saya ingin meminta Anda membantu saya berlatih hari ini. Lu Yun terkejut, bukankah kamu sudah berhenti? Omong kosong, ini adalah kultivasi, dan ini bukanlah hal yang buruk. Mengapa kita harus berhenti? Karena kita sudah memulai jalur kultivasi, bagaimana kita bisa melakukannya jika kita tidak bekerja keras? Apa yang terlihat di matamu? Apakah saya tidak mengatakan yang sebenarnya? Bukankah perkataanku masuk akal? Kenapa kamu menatapku dengan mata yang aneh? Masih menonton. Bajingan Lu Yun, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu cantik, kepercayaan diri kamu akan meningkat. Saya melakukannya untuk kultivasi, dan saya pasti tidak serakah terhadap tubuh Anda. Petik 2. Tanda tanya. Lu Yun tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Liu Yaner dengan mata aneh. Semakin saya melihatnya, semakin tidak sederhana jadinya. Liu Yaner menjelaskan banyak hal, tetapi semakin dia menjelaskan, semakin dia merasa bersalah. Akhirnya, dia berkata dengan kasar, brengsek, jika kamu melihatku seperti itu lagi, aku akan mencabut bola matamu. Saat itulah Lu Yun membuang muka. Saudari Yaner, bukannya saya tidak ingin membantu Anda dalam latihan, tetapi Anda juga tahu betapa seriusnya efek samping dari membantu latihan. Jika terjadi sesuatu, saya tidak dapat menjaminnya. Orang jujur, Liu Yaner memutar matanya ke arah Lu Yun tanpa berkata-kata. Saya tahu dengan jelas bahwa masalah latihan Anda telah terselesaikan, tetapi saya tetap berinisiatif datang kepada Anda untuk membantu Anda berlatih. Jika Anda tidak dapat menjaminnya, maka Anda tidak dapat menjaminnya. Saya tidak sabar menunggu sesuatu terjadi. Ini seperti pasangan muda yang kembali dari kencan. Gadis itu mengatakan dia lupa kuncinya dan tidak bisa pulang. Dia juga mengatakan dia tidak tahu apa yang terjadi hari ini dan tiba-tiba ingin makan Häagen-Dazs. Begitu Anda mendengar ini, Anda segera berlari untuk membelinya, dan omong-omong, Anda mengundang ahli tukang kunci kembali. Sungguh penuh perhatian. Ternyata keesokan harinya Sang Dewi bersikap dingin terhadapku. Ia hanya bisa menghela nafas, wanita begitu pelin-pelan, masih harus mengandalkan tangan untuk mencapai impiannya. Ini disebut kelurusan. Keterus-terangan Lu Yun hanya berpura-pura.
Liu Yaner berhenti berakting dan menunjukkan kartunya. Dia dengan berani melepas bajunya, hanya menyisakan kain kuncinya, dan berkata dengan arogan, saya akan memberi Anda dua pilihan. Pertama, bantu saya dengan pelatihan saya. Kedua, langsung maju cepat ke gejala sisa. Sebagian, Anda yang memilih. Ini, apakah ada pilihan? Tampaknya seperti dua pilihan, namun sebenarnya membawa hasil yang sama. Lu Yun berkata dengan getir, Saudari Yaner, tolong berhenti bermain api di depanku. Aku tidak tahan digoda. Selain itu, Saudari Qingcheng masih di sebelah. Saya datang ke sini hari ini hanya atas perintah kakak perempuan tertua saya, kata Liu Yaner. Lu Yun tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, atas perintah Sister Qingcheng. Mungkinkah simpul di hatinya masih belum terbuka? Karena hanya ketika Ye Qingcheng merasa rendah diri barulah dia mengatakan bahwa tidak peduli dengan siapa Lu Yun berakhir, dia akan memberkatinya. Dalam keadaan normalnya, meski jarang mengungkapkan cintanya secara langsung, namun tatapan seramnya membuatnya ingin mengusir semua wanita di sekitar Lu Yun. Lu Yun sedikit mengernyit, berpikir bahwa ikatan Ye Qingcheng belum terselesaikan. Tapi seharusnya tidak demikian. Saat mereka berada di kamar sebelah tadi, dia jelas sudah pulih dan masih bercanda dengan Liu Yaner. Tepat ketika Lu Yun berpikir bahwa dia telah melakukan pekerjaan yang tidak berguna sepanjang malam, Liu Yaner berkata, jangan khawatir, ikatan kakak perempuan telah terpecahkan. Dia mengulangi apa yang Ye Qingcheng katakan tadi. Setelah mendengar ini, Lu Yun melebarkan matanya dan berkata tidak yakin, jadi maksudmu, Sister Qingcheng sangat cemburu sebelumnya, hanya karena dia ingin menjadi kuat. Setelah lama bekerja, Anda menjadi alat. Liu Yaner memutar matanya ke arahnya, menjadi kuat adalah alasan utamanya. Sebenarnya, aku bisa merasakan bahwa dia sangat menyukaimu. Aku tidak sedang membicarakan tentang jenis cinta antar saudara, tahu. Lu Yun terdiam. Liu Yaner mendesaknya, kamu bajingan Lu Yun, jangan berdiri di sana dengan linglung. Jika kamu ingin membantuku dalam pelatihanku, kamu harus memberiku reaksi. Dulu aku memikirkannya setiap hari, tapi sekarang aku tidak menginginkannya jika sudah sampai di depan pintuku. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan orang bodoh ini. Liu Yaner memandang Lu Yun dengan tatapan kesal. Lu Yun kembali sadar dan bertanya, rubah, katakan padaku, apakah ini ujian yang diberikan Suster Qingcheng kepada kita? Apakah dia menguji tekad kita? Mungkin tidak, dia sangat serius saat mengucapkan kata-kata ini kepadaku. Lu Yun terdiam lagi, sampai dia melihat ekspresi tidak sabar di wajah Liu Yaner, dan ketika dia mungkin menggunakan cara kekerasan untuk melecehkannya di detik berikutnya, Lu Yun akhirnya berbicara lagi, jika itu benar-benar terjadi pada kita, bukankah Sister Qingcheng akan sedih? Jika dia mendengarnya di sebelah. Suasana hati Lu Yun tiba-tiba menjadi sangat rumit. Di masa lalu, saya ingin mencari kesempatan untuk memutuskan hubungan ini, tetapi ketika sampai pada hal ini, Lu Yun ragu-ragu. Dia dan Liu Yaner telah menjelaskan bahwa mereka dapat menerobos kapan saja di masa depan, tetapi hal itu tidak boleh terjadi hari ini. Lu Yun harus mempertimbangkan perasaan Ye Qingcheng. Bahkan jika mereka menunda melakukan sesuatu sampai besok, itu akan lebih baik daripada sekarang. Liu Yaner sepertinya tidak dapat memahaminya, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya dapat menahannya, dan saya tidak akan membiarkan kakak perempuan tertua saya mendengarnya. Jika tidak berhasil, bagaimana kalau Anda membantu saya berlatih saja? Saya tidak takut menjadi kecanduan sekarang. Saat dia berbicara, nada suaranya berubah, menjadi rendah hati dan memohon, dan mata sipit musim gugurnya dipenuhi air mata. Sekarang setelah kata-kata itu diucapkan, jika Lu Yun masih tidak bereaksi, apakah dia dianggap laki-laki? Jadi dia merasa kejam dan berkata, berhenti membantu latihan, lanjutkan saja ke bagian gejala sisa. Adapun Ye Qingcheng, tunggu sampai nanti untuk menenangkannya. Tapi saat Lu Yun hendak bergerak, Liu Yaner tiba-tiba melangkah keluar dan dengan cepat mengambil kemeja yang baru saja dia lepas dan menaruhnya di tubuhnya. Lu Yun tertegun sejenak, Saudari Yaner, kamu. Hehe, aku hanya ingin sebuah sikap. Kamu bajingan, kamu sudah berkali-kali menolakku sebelumnya. Sekarang akulah yang menolakmu sekali. Bukankah itu keterlaluan? Liu Yaner tersenyum setengah hati, dengan sepasang mata rubah yang penuh godaan, menatap Lu Yun, tanpa kerendahan hati dan keluhan barusan. Bahkan air matanya pun palsu. Juga, jangan terlalu berpikir aku tidak berperasaan. Kakak sangat tidak mementingkan diri sendiri. Dia memintaku untuk datang kepadamu, tapi aku tahu bahwa dia sebenarnya sangat tidak nyaman di hatinya, jadi aku tidak bisa terlalu egois. Sejak kami masih kecil, aku dan kakak tertuaku tidak dapat dipisahkan. Hubunganku dengannya pasti lebih kuat daripada hubunganmu yang meninggal 15 tahun dan kembali. Dasar bajingan Lu Yun, jaga dirimu sendiri malam ini. Dengan senyuman di matanya, Liu Yaner melirik ke arah Lu Yun dan melihat hasil provokasinya, lalu dia dengan bangga memutar pinggangnya dan keluar, meninggalkan sosok yang mempesona. Ledakan, bantingan pintu yang keras membangunkan Lu Yun yang tertegun. Rumput, tertipu.